Untuk materi kali ini nanti kita lanjutkan ya pembahasan dari nilai mutlak yang kemarin. Tapi sebelumnya kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya dan mudah untuk kita pahami. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, kita bisa mulai, tapi untuk ngecek suara saja ya. Ini nanti yang saya panggil itu saya sapa ya. Nanti kalian jawab aja iya gitu ya. Nida Nahdiana ada? Hadirah, Pak. Nah, Intan Rahma. Hadir, Ustaz. Hadir. Naufal Sultan. Bentar. Alhamdulillah ya. Adin Zafrian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Radifka. Hadir. Ahmadiyah. Hadir. Cukup ya, gitu aja karena waktunya sudah habis banyak tadi, hampir setengah jam gitu ya. Nah, kita mulai saja. Ini saya share saja untuk apa? Ininya ya, materinya itu. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatan tidak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Oke, coba gini. Saya kasih waktu beberapa menit aja, 10 menit mungkin ini. Kalian kerjakan soal ini, 5 soal. Ini soal untuk pemahaman materi yang kemarin. Kira-kira kalian masih ingat atau tidak gitu ya. Dari 1 sampai 5. Ini waktunya 10 menit lah ya. Silakan dikerjakan, saya tunggu ya. Nanti sekitar 5 menit atau 10 menit juga saya jelaskan itu satu persatu. Silakan dikerjakan sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Kerjakan dulu ya, silakan. Saya perbesar ya. Dikerjakan.
Oke ya. Sudah apa belum? 1 sampai 5. Ya, sudah apa belum? Saya stop dulu ya. Ini saya udah 10 menit kalau nggak salah ya. 10 menitan ini. Ya, cukupkan aja ya. Sudah apa belum dari 5 soal yang tadi kalian kerjakan? Saya tanya coba ini. Muhammad Arsyad, sudah apa belum? Belum Ustaz. Baru berapa soal yang sudah terjawab? Berapa soal? Baru ini. Itu Ustaz. Oh ya, itu di papan tulis kelihatan nggak? Apa kurang besar? Kurang jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke, nanti saya tebelin aja dulu ya. Kemudian ini, Maisha Naila gimana? 5 soal tadi, susah atau mudah? Belum ngerjain semua Ustaz. Baru berapa soal? Masih baru satu. Baru nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oh, ya. Terus Noval Sultan? Belum, Ustaz. Belum, baru berapa soal yang terjawab? Baru 3, Ustaz. 3. Nomor berapa aja? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Oke. Nggak masalah ya. Coba yang sudah sampai 5 soal ada nggak? Ayo, dari berapa anak ini? 73 atau 81? 81 anak. Ada yang sudah sampai 5 soal. Nah, kalau belum, kita bareng-bareng selesaikan ya. Untuk soal nomor 1, ini tulisannya kurang jelas ya. Itu perbesar. Kalian perhatikan di papan tulis ya. Oh ya, tadi nomor 1 itu nilai mutlak dari berapa? 2x nilai mutlak dari berapa? Nomor 1 ayo dijawab. Min 2x plus 5. 2x Min 2x plus 5. oh min 2x plus 5 ya. Saya tulis di sini aja ya. Min 2x plus, kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Lihat Ustaz. Ustaz. Ini nilainya itu ada 2 ya, kayak kemarin itu. Ya. Nilainya ada 2, yang pertama itu positif, artinya apa? Yang di dalam mutlak kalian tulisannya di sini ya. Hasilnya itu min 2x plus, tapi di sini ada syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya ya, x-nya lebih dari sama dengan 0 kalau mutlak x ya. X-nya lebih dari 0. Tapi di sini mutlaknya apa? Mutlaknya min 2x plus 5, artinya ya sama itu, min 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk, nah ini untuk ya, untuk min 2x plus 5 itu lebih dari sama dengan 0. Sudah selesai seperti ini. Tinggal yang bawah ini ya, min 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0, kalian sederhanakan ya. Nah, sederhanakan. Jadi apa? Min 2x lebih dari sama dengan 5 atau x-nya lebih dari sama dengan berapa? Dibagi min semua, ini tandanya lebih dari aja. Jadi berapa ini? Kalau kalikan min semua, jadinya apa? Kurang dari sama dengan 5/2. Ya tadi, kalau dikalikan min semua, jadinya apa? Tandanya berubah ya. Jadi min 2x plus 5 ya, syaratnya apa? Untuk x-nya kurang dari sama dengan 5/2.
Nah, untuk hasil yang kedua, saya tulis di bawahnya lagi. Itu hasilnya yang min. Nah, min dalam kurung apa? Min 2x plus 5. Ya. Atau ini itu bisa kalian apa? Simpulkan lagi sama dengan jadi apa? 2x min 5. Ya, kurungnya dilepas. Nah, ini syaratnya apa? Nah, untuk syaratnya ini sama ya. Min 2x plus 5 kalau yang bagian kedua kurang dari 0. Min 2x plus 5, 5-nya pindah ke ruas kiri ya, ke ruas kanan jadi min 5, kemudian x-nya bagi min semua ya, ini jadi tandanya berubah jadi 5 per. Jadi seperti ini hasilnya. Ada pertanyaan atau kurang jelas ini tulisannya? Saya pindah ke sini. Tulisannya kelihatan nggak, Mbak? Mas? Noval? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Kelihatan, Nat. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ini Nat, Ada ya? tak pahami dulu sebentar. Iya, paham. Oke. Gini, sebelum lanjut, kalau kalian benar-benar belum paham, tanyakan gitu aja ya. Nah, untuk lebih memahami, saya tulis ulang ya. Untuk definisi dari nilai mutlak X, itu nilainya ada 2, X sama min X ya. Ini syaratnya apa? Untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0, yang satunya X-nya kurang dari 0. Ini definisi ya. Definisi ini kalian pakai. Tergantung nanti di sini. Kalau di sini A, ya hasilnya A sama min A. Syaratnya apa? A lebih dari sama dengan 0, A kurang dari 0. Di sini itu apa? Variabel macam-macam itu. Nah, untuk soal, ya di sini apa? Min 2x plus 5. Maka hasilnya ada 2, min 2x plus 5 dengan min 2x plus 5. Syaratnya lebih dari dengan kurang dari. Cukup ya? Ya, Rahman, ada pertanyaan? Jelas, Ustaz. Jelas ya, ini nomor. Ini sebenarnya hanya modal untuk menyelesaikan soal nanti yang di persamaan ya. Jadi ini pemahaman aja dulu. Soal nanti cara muncul seperti ini ya, ini hanya untuk pemahaman saja. Untuk apa? Lingkup yang lebih luas lagi. Kemudian soal yang nomor 2. Nomor 2 ini mudah ya. Bisa nggak ini? Masa nggak bisa? Ini kalau dikurangi berapa? 3/7 min 2/5. 1/35. 1 per berapa? 35. Ya. Ini tuh hasilnya 1/35 ya. Nah ini 1/35 dimutlakan, mutlaknya bisa hilang 1/3. Selesai itu. Itu nomor. Bisa ya? Nat. Nah. Ada pertanyaan? Noval? Lanjut. Ya, ini udah lah nomor 2. Nomor 3. Ada yang bisa jawab? Ini pertanyaannya apa? Ini kelihatan apa kurang jelas? Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas ya, saya tulis. Nggak bisa. Lima, 3x min 7 plus 4 sama dengan 14 ya. Jadi besar. Nah, sudah kelihatan? Oh, masih belum kelihatan ini. Sudah kelihatan belum, Mbak? Nah, 4 ya sama dengan 14. Ambil spedol lagi coba.
Ya, Mbak, kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan, Tats. 5 kali mutlaknya 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya? Nilai X-nya itu ada nggak dari persamaan ini, gitu ya? Benar nggak pertanyaannya kayak gitu? Iya Ustaz. Iya, Tat. Ada yang sudah jawab? Ada nggak nilai X-nya? Nilai X-nya 2. Ada yang jawab 2, ada yang tidak? Ada. Sekarang kita pilih-pilih ya, yang benar yang mana? Bagus. Sekarang kita perhatikan. Ini min 5 mutlak 3x min 7. Ini saya sederhanakan dulu. Nanti kalian bisa jawab ini. 4-nya pindah ke kanan ya. Kalau 4-nya pindah ke kanan, di sini jadi 10. Ya. Kemudian apa? Min 5-nya pindah ke kanan. Di sini tinggal apa? 3x min 7 sama dengan min 2 gitu ya. Ya tidak? Iya Tat. Ya. Nah, untuk ini kalian pahami di situ. Ini yang nanti bisa kalian pakai untuk menjawab apakah X-nya ada atau tidak. X-nya ada nggak ini? Mutlak 3x min 7 sama dengan min 2. Ayo, sudah kena nggak ini? Coba pikirkan. Ya, Noval gimana? Min 7-nya dipindah ruas. Nggak bisa itu. Kalau di sini masih ada mutlaknya itu nggak bisa pindah. Coba saya lebih buat sederhana. Ada nggak nilai ini? Nggak ada Ustadz. Kenapa? Soalnya nilai mutlak itu semuanya positif, nggak ada yang negatif. Nah, pinter kayak gitu ya. Artinya ini ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Artinya apa? 3x min 7 itu nggak ada nih. Ya, kenapa? Karena di sini min. Dan ini kontra dengan apa? Simbol mutlak ya. Karena mutlak itu jaminan bahwa bilangan ini bernilai positif ya. Tapi di sini kenyataannya apa? Negatif. Artinya nggak ada di sana. Jelas tidak? Jelas, Tat. Jelas, Tats. Nah, yang tadi min 7 dipindah itu nggak bisa. Dipindah ketika apa? Mutlaknya sudah lepas. Nah, mutlak lepas itu ada 2 syarat. Yang pertama apa? Positif dengan yang negatif. Positif syaratnya lebih dari sama dengan 0. Kalau yang negatif syaratnya kurang dari 0. Itu mutlak bisa lepas. Ya. Jadi di sini sama. Mutlak ini bisa kalian hilangkan. Tapi nilainya apa? Berbeda, ada 2. Dan itu juga ada 2 syarat. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Yang positif lebih dari sama dengan 0, kalau yang negatif kurang dari 0. Jadi untuk membuang apa? Nilai mutlak di tanda mutlak di situ itu enggak asal buang ya, itu ada ketentuannya di sana. Bisa dipahami ya? Tat. Sambil jalan akan paham sendiri. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 tadi itu soalnya apa? Benar nggak ini? Di sana tadi bilangan apa? Bilangan asli. Nah, simbol ini, pernyataan ini itu benar nggak? Ketika K-nya itu bilangan asli. Benar. Benar. Alasannya? Alasannya apa, Mbak? Tadi yang jawab benar siapa? Alasannya apa? Mbak siapa tadi yang jawab? Saya Ustadz.
Ya, nida. Mutlak K sama dengan K karena ya K adalah nilai mutlak. Benar kayak gini. Kalau kayak gini boleh nggak sebenarnya? Boleh nggak? Tidak, Ustadz. Padahal di sini definisinya apa? Definisinya apa? Kita gini, Mbak Mas ya, kita diskusi bareng-bareng ya. Nanti kalian nggak usah malu, nggak usah apa ibaratnya nanti takut salah atau apa. Kita itu diskusi. Dan saya senang kalau kayak gini ya. Nanti akhirnya kalian apa? Membekas ya. Pemahamannya itu jadi membekas dan bertahan lama gitu ya. Kalau sering apa kita diskusi ya, akhirnya nanti akan membekas gitu ya. Daripada kalian asal terima saja ya omongan saya, itu nanti cepat lupanya. Tapi kalau berdebat, kita diskusi, itu akan lebih lama. Nah ini coba perhatikan. Bahwa nilai mutlak X, ini kalian punya apa? Punya definisi ya. Nilainya itu ada 2. Pernyataannya ini boleh, ini juga boleh. Ya tidak? Kenapa tadi yang ini nggak boleh? Nilai mutlak X itu ada 2, X sama min X. Ya. Cuma 1, Tat. Cuma ya? Atas, ya. Atau yang bawah yang benar? Itu sama-sama cuma 1 sih ya. Kan harusnya gue positif sama negatif. Itu cuma negatif sama positif toh. Negatif sama positif aja. Gimana? Coba pemahamannya gimana? Gimana sih soalnya tadi? Oh, soalnya saya buka lagi ya soalnya ya. Kalau saya pakai itu nggak apa-apa. Oh, benar. Kembali ya. Mas ya, saya buka kembali. Saya ini ada alat itu terlibat di semua antar masa. Nah, ini soalnya ini. Nah ini kita kelihatan ini nomor 4. Mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Ini benar nggak pernyataan ini? Benar atau tidak? Ada yang jawab benar. Alasannya tadi mbaknya tadi ya Mbak Nida. Alasannya nilai mutlak K ya nilainya K positif gitu ya. Dan saya bantah gitu loh. Saya bantah apa? Saya bantah di definisi nilai mutlak itu enggak cuma K saja, bisa min K gitu loh. Yang penting memenuhi syarat gitu loh. Ayo Mas yang tadi, ini soalnya alasannya apa? Alasannya ya cuma positif, Tat. Alasannya? Kenapa enggak negatif? Karena K bilangan asli. Nah, pinter itu alasannya karena K bilangan apa? Asli, bilangan asli itu apa? 0 sampai Lebih dari 0. positif itu. 0 masuk enggak? 0 masuk apa tidak? Enggak. So, Enggak, kalau 0 masuk namanya bilangan apa? Real. Bilangan? Bulat positif. Ya. Bilangan biasa kalau 0 ya. Tapi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. dari 1. Satu. 1 itu positif apa negatif?
Positif, Ustaz. Positif. Nah, makanya di sini masuk, Mas. Nih, lihat. Makanya syaratnya itu masuk di sini. Nah, ini tuh bilangan apa coba? X lebih dari sama dengan 0. Ini bilangan caca termasuk bilangan apa? Asli, ya tidak? Nah, ini itu. Ini salah. Kalau minka ya. Kalau misalnya saya ganti soalnya tadi ya. Mutlaknya K sama dengan K. Untuk K-nya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat kan dari 0 positif 1 sampai positif 1 seterusnya ya, sampai negatif 1 seterusnya gitu ya, ke kiri. Nah, kalau soal itu saya ganti nih. Mutlaknya K sama dengan K. Untuk K-nya bilangan apa? Bulat negatif. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Oh, Salah. 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 Jawabannya apa harusnya? Min K. Kalau syaratnya apa tadi? Bilangan bulat negatif. Masuk ke sini. X-nya kurang dari 0. Ini kan negatif. Ini positif, gitu kan? Nah, itu harus dipahami ya. Walaupun soalnya kayaknya apa sederhana, tapi butuh apa? Pemikiran gitu ya. Berarti kuncinya ada di soal ya, Pak? Iya. Kunci di soal, kemudian sebenarnya kuncinya di syaratnya itu. Syaratnya itu kalian apa? Pegang di sana. Saya ulangi ya, untuk pemahaman yang lebih apa mendalam. Mutlak X itu nilainya ada 2. Jadi jangan kalian bayangkan bahwa nilai mutlak X nilainya selalu X itu salah. Nilai mutlak X nilainya ada 2. Bisa X, bisa min X. Tergantung syarat. Kalau kalian apa? Menyimpulkan nilai mutlak X sama dengan X, itu syaratnya harus apa? X-nya lebih dari 0 atau positif. Nilai X-nya itu positif. Tapi kalau kalian menyimpulkan X-nya itu min X, ya, ini juga benar. Ya min X. Syaratnya apa? Nilai mutlaknya kurang dari 0. Makanya untuk yang soal nomor 4 tadi benar, karena apa? Nilai mutlak K sama dengan K, untuk K-nya bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan lebih dari 0. Yaitu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pengandaian, kayak tadi yang saya andaikan ya. Andaikan soalnya sama, cuma syarat K-nya itu berbeda. K-nya itu bilangannya negatif. Benar enggak untuk pernyataan ini? Salah. Ya. Karena kalau yang negatif ini lihat. Kalau yang negatif yang bagian bawah X kurang dari 0, itu nilainya apa? Bukan X lagi, bukan K lagi ya, tapi apa? Min X atau min K. Gitu. Simpulan dari definisi yang kemarin kan gini. Nilai mutlak itu gini hasilnya. Hasil nilai mutlak X untuk X-nya itu positif, yaitu apa? Bilangan itu sendiri. Ya kan? Tapi kalau nilai mutlaknya apa? Dari negatif, ya, maka hasilnya apa? Lawannya ya. Misalnya nilai mutlak min 2 ya lawannya 2 hasilnya. Nilai mutlak min 3 hasilnya 3 itu lawannya. Tapi kalau nilai mutlak 2 karena 2 positif maka hasilnya bilangan itu sendiri yaitu 2. Gitu ya. Ada pertanyaan? Apa masih bingung? Nanti pelan-pelan bisa apa? Lebih memahami kalau ke depan. Ya, ada pertanyaan? Maisha? Enggak Ustadz, nggak ada pertanyaan. Apa masih bingung di pernyataan yang kedua ini? Syarat yang kedua itu, yang min X. Enggak Ustadz, udah ngerti Ustadz. Udah ngerti ya? Karena kan kemarin di contoh saya pernah nyontohin itu loh. Mutlak dari kalau nggak salah min 5 atau min 2 itu. Hasilnya kan min 2 jadi plus 2 gitu kan. Nilai mutlak dari min 5 min 5 gitu kan. Min X-nya itu kan min 2 berarti min 2. X-nya di sini misalnya min 5 berarti min 5 jadi positif 5 gitu kan.
Nah, kenapa muncul seperti ini? Cukup ya? Nah, lanjut. Ya sambil meraba-raba lah, sambil dipahami. Enggak apa-apa, biar lebih cepat. Kita lanjut aja dulu ya. Saya yakin kalian bisa ini pemahamannya mudah. Nomor 5. Nomor 5 itu ada 2 pertanyaan, gambar grafik sama hitung total penjualan ya. Dari 44 minggu. Nah, kalian perhatikan dari persamaannya di sini. Ini persamaan dari apa? Persamaan dari hasil penjualan ya, per minggunya ini. Di sini nilainya dalam ribuan ya. Yaitu ST sama dengan mutlak dari 2T min 3. Kalian gambar mudah ya. Kalian buat gini. Ya, tabel. Ya, dibuat tabel. Nanti kalian yang gambar saja itu ya. 2T min 3 ini saya terlihat di sini lah. Nanti kalian yang nerusin ya, biar enggak lama. Lihat. Mutlak dari sini ST ya. ST 2T ini 5 ya tadi ya. 2T min berapa itu tadi? 2T min 3. Maaf. Ini. 2T min 3. Pertama syaratnya kalian buat tabel ya. Buat tabel kayak gini boleh ya. Sini T, sini S, T ya. Mulai dari 0 boleh, nanti di sini yang positif 1, 2, enggak usah banyak-banyak lah. 2 atau 3. Nanti ini min 1, sini min 2. Nanti ini nilainya berapa ya. Kalian buat dalam sumbu koordinat ya, titik-titiknya dimunculkan, tarik garis gitu ya. Coba ini kalau X-nya 0 berapa nilainya? Maaf, kalau T-nya 0. T-nya 0 nilainya berapa? Min 3. Min 3. Min 3 dimutlakan? 3. 3 ya? Min 3. Jadi kalau 0 pasangannya 3 di sini ya. Nah, ini 3. X-nya 0, T-nya ini T ya. Ini ST. Nah, gitu. Kalau 1 berapa? 1? Min 1. Min 1. 1 ya? 1. Iya, 1. Kalau 2? 1. 1. 2 juga 1. 1. Kalau yang ini? Min 1 berapa? 5. 5. Men 5. 1 ke 5 ya. Kalau yang min 2? 7. 7. 7. Ya. Coba kalau yang Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berapa? T-nya ada, bisa enggak? 1,5 ya. Kalau ininya yang 0. Iya. Ya, ini 1, 1 di sini ya. 1, 1, 2, 1. Ini 2, 1, 1, 1. 1 pasangannya 1. 2 pasangannya 1. 1, 1. 2, 1. Itu ya. Kemudian yang min 1. Bentar. 0 min 3 di sini, 0,3 di sini. 1, 1 sini ya. Terus 2, 1 sini ya. Terus berikutnya yang min 1, 5 di sini. Misalnya 5 ya. Nah, kalau yang ini ST-nya 0, maka T-nya berapa? Di sini 1,5 ya, atau 3/2. Ini kalau saya tarik gini gambarnya.
Jadi nggak akan apa? Nggak akan bernilai di sini. Nggak akan bernilai di bawah jumbo X ya, di bawah Y yang negatif di situ. Nilainya ke atas semua. Tapi dibatasi dari sini, dari jumbo Y. Makanya tadi saya apa? Minta kalau Y-nya 0 nilainya berapa gitu kan? Atau kalau ST-nya 0, ya ini ST-nya 0, maka X-nya berapa di sini atau T-nya berapa? Ya. Kalau ST-nya 0 kan di sini T-nya berapa? 3/2 ya. Nah, 3/2 itu 1,5 di sini. Ini kan 1. 1 pasangannya 1. Nah, 2 pasangannya 1. Ini sudah ada kan. Kalau kalian mau tambah di sini 3. 3 pasangannya berapa? Kan 3 pasangannya 3 ya. Ini 3. Pasangannya 3 di sini sama kan. 3,3 di sini. Bisa? Bisa, Ustaz. Apa kurang jelas? Kelihatan ya? Tinggal dibuat satu-satu. Ini ambil nggak usah banyak-banyak titik ya, 1 atau 2 saja selesai. Tarik. Yang jelas gambarnya itu nggak mungkin grafiknya itu apa? Ke bawah. Karena ke bawah itu nilai Y-nya atau ST-nya itu negatif. Itu nggak mungkin ya. Cukup ya? Nah ini masih ada materi yang berikutnya. Harus setengah jam ya, nggak masalah. Ternyata lama juga nih. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Abimanyu. Tidak, Ustadz. Ini Abimanyu cewek apa cowok? Cowok, Ustadz. Wah, suaranya kan cewek. Salma Habibah. Salma. Tidak ada pertanyaan, Ustaz. Nggak ada. Ya, Mudah-mudahan paham ya. Ustaz. Oke. Iya. Lanjut ya, materi yang berikutnya. Nah ini. Bukan, sebentar. Persamaan, nah ini masuk ke yang kalau kalian apa lihat di peta konsep untuk yang apa konsep dari nilai mutlak sudah selesai. Di antaranya apa tadi definisi sama grafiknya ya sudah selesai. Sekarang masuk yang bagian kedua. Bagian kedua kan ada persamaan sama pertidaksamaan ya. Nah yang persamaan dulu ini baru muncul mulai ya. Yang dimulai dari ini sifat-sifat nilai mutlak. Kalian bisa perhatikan ini sifat-sifatnya. Ada 3 ya paling tidak. Tapi yang sering kepakai yang nomor 1 ini. Kalau nomor 2, 3 ini jelas ya. Mutlaknya seperti ini. Ya, kalau nomor 1 ini kalian perhatikan. Mutlaknya X itu sama aja dengan akar dari X kuadrat. Nah, gitu. Mutlaknya X sama dengan akar dari X kuadrat. Kalian perhatikan di sini, di ruas kanan kan ini ada akar ya, akar X kuadrat. Kalau akarnya saya hilangkan, maka apa? Di ruas kiri muncul kuadrat. Nah, ya. Jadi nilai mutlaknya X kalau dikuadratkan sama aja dengan X kuadrat. Nah, ini yang perlu dipahami yang nomor 1 aja dulu. Ya, ini perhatikan. Sifat yang pertama aja ya. Yang nomor 2 dan 3 itu mudah. Nanti untuk contohnya saya jelaskan. Kalian menggunakan sifat boleh, bisa juga menggunakan apa? Definisi ya. Untuk menyelesaikan soal. Ini sifat yang pertama tadi apa? Mutlaknya X ini akar dari apa? X kuadrat. Ini kalau akarnya saya lepas, maka di sini muncul kuadrat. Ya tidak?
Ini jelas tidak ini? Nur Halimah? Jelas Ustadz. Paham ya ini ya? Nah, gini kalau jelas gitu ya. Jadi saya namusinnya mudah. Kayak gini ya. Akar lepas maka di sini muncul kuadrat. Kenapa seperti ini? Ini jelas. Karena apa? Untuk nilai negatif atau positif kalau dikuadratkan hasilnya sama ya. Contoh min 2 kuadrat dengan 2 kuadrat sama enggak hasilnya? Sama. Sama. Makanya kalau dikuadratkan nilainya sama ya. Ini selesai untuk sifat yang pertama ya, kayak gini aja nih. Jadi untuk sifat yang pertama kalian bisa tulis kayak gini boleh. Ya, kuadrat aja. Tambah itu boleh. Sekarang masuk ke ini. Ke contoh ya. Ini langsung ke contoh. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu 2x min 1 sama dengan tuh. Coba saya tanya ini, kalian mikir sekitar 3 menit atau 2 menit lah. Bisa ketemu nggak hasilnya? Nilai x-nya berapa aja? Ayo, cepet-cepetan. Sebelum masuk ke hitungan. Ayo. 2 menit ya, saya tunggu. Atau kalau nggak nyampe 2 menit kalian bisa jawab, selesai. X-nya berapa? 4 sama min 4. Yang keras suaranya. Ya, ada yang bisa jawab? Tanpa ini ya. Maaf, tanpa coba tanpa hitungan. Jangan dihitung, dikira-kira kira-kira berapa X-nya. Ayo jawab. 4. 4. Ya. Apakah hanya 4 atau ada lagi? Min 4. Ada lagi, Ustaz. Berapa? Min 4 sama min 3. Min 4 sama min 3. 3. Kalau saya cek gini Mbak, perhatikan ya. Tapi caranya nggak kayak gitu, nggak tebak-tebakan ya. Nanti kalau kalian ngitung ya nggak nebak-nebak gitu ya. Ini untuk pemahaman saja, kalian tebak itu ternyata bisa juga ya. Karena soalnya sederhana. Ya, misalnya kalian jawab ini tadi berapa? 4 ya. Kita cek, kita uji di sini ya. 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Ini benar nggak? Gitu kan? Nah, ini 8 kurangi 1, 7 ya. Nah, jelas benar gitu ya. Nah, kemudian untuk X yang tadi yang kedua berapa? Min 3. 2 kalikan X-nya itu min 3 ya. Saya tulis ini. Min 1 mutlak 7. Ini min 6. Min 1 mutlak ya 7. Nah, ini min 7 sama dengan min 7 ya. Benar, dua-duanya gitu ya. Selesai. Tapi kalian kalau ngerjain jangan tebak-tebakan ya. Kalau pilihan ganda boleh tebak-tebakan, selesai. Tapi kalau uraian caranya seperti apa? Dan cara seperti ini salah, jangan pakai ini ya. Ini hanya untuk apa? Pemahaman aja. Ternyata kalian apa? Bisa juga tanpa pakai. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang sebenarnya. Ini ya. Diperhatikan. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini lihat. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7 ya. Nilai mutlak ini ya, sesuai dengan sifat yang pertama itu sama aja dengan apa? Dengan nilai mutlak ini kedua ruas dikuadratkan.
Kalau ini dikuadratkan, maka sama aja dengan 7 dikuadratkan. Nah ini rumusnya ya, atau sifat yang nomor 1 bisa kalian pakai. Tapi sudah saya tulis ya. Kemudian 2x-1 kuadrat kalian uraikan. Nah uraiannya seperti ini. Baris ketiga ini dilihat. 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 7 kuadrat 49. Ya. Kemudian 49 pindah ke ruas kiri jadinya apa? 4x kuadrat x 48. Ya, 49 pindah jadi min ya. Sama dengan 0. Kemudian untuk penyederhanaan ini kalian apa? Bagi berapa? 4 ya. Kalau dibagi 4 jadinya ini x kuadrat, ini jadinya x, ini jadinya 12. Ya, tandanya sama ini, min ya. Setelah itu kalian faktorkan untuk menentukan nilai X. Di SMP sudah pernah apa belum ini? Pemfaktoran. Maaf Ustaz, slide-nya udah ganti Ustaz. Iya. Oh, kelihatan. Kalian nggak ngomong. Ada kelihatan belum ini? Udah Ustaz. Oke ya, saya ulangi. Nilai mutlak 2x-1 sama dengan 7. Langkah pertama sesuai dengan sifat yang pertama itu dikuadratkan kedua ruas. Kuadrat ya. Kemudian 2x-1 dikuadratkan, kalian apa? Uraikan. Ya, jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 7 kuadrat 49. 49 pindah ke ruas kiri jadi min, maka hasilnya jadi 4x kuadrat min 4x min 48. Ruas kanannya berubah jadi 0 ya. Kemudian ini disederhanakan ya dengan kalian bagi 4. Kalau dibagi 4 jadinya x kuadrat min x min 12. Setelah itu difaktorkan ini. Nah, di SMP sudah pernah belum pemfaktoran ini? Sudah Ustaz. Ya, x min 4, x plus 3. Simpulannya apa? X sama dengan 4, x sama dengan min 3. Jawaban tadi kalian itu sudah benar di situ. Paham ya? Paham Ustaz. Ada pertanyaan? Silakan. Yang lain coba, yang belum paham. Ini kalau kalian ngerjain soal ulangan atau soal apa? Gitu ya, jangan seperti ini ya. Ini boleh kalian apa coba ya, ini boleh kalian coba untuk soal pilihan ganda biasanya tebak-tebakan, karena pilihan ganda apapun caranya ya, apapun caranya itu sah-sah saja. Tapi kalau uraian saya menginginkan nggak seperti ini ya. Cukup? Apa ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Ayo. Ada pertanyaan? Si Reva Dinda? Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Nah kalau nggak ada, ini masuk ke cara yang kedua. Saya nggak saya tulis di slide ya. Cara yang kedua ini tanpa menggunakan sifat ya, tapi sesuai dengan apa? Definisi. Kalian perhatikan di sini. Perhatikan ya. Dan ini kadang dipakai di soal-soal yang lain. Karena ada soal yang tanpa menggunakan sifat ya, harus pakai definisi. Kalau definisi ya apapun soalnya bisa. Tapi kalau sifat biasanya apa? Soal-soal tertentu saja gitu. Ini diperhatikan. 2x min 1 ya. Ini kalau sesuai dengan apa? Definisi. Hasilnya coba speakernya dinyalakan biar bareng-bareng jawabnya ya. Ayo. 2x min 1 hasilnya apa? 2x min 1. 2x min 1. Min 1 syaratnya apa? X lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Apanya yang lebih dari sama dengan 0? X. X. X-nya. Bukan X, tapi apa?
2x min 1. Iya, 2x min 1 lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Ini kalau disimpulkan, x-nya lebih dari berapa? Berapa? Suaranya? 2 ya? Nah, ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Setengah ya. Kemudian yang kedua. Hasilnya apa yang kedua? 2x min 1 Min. kurang dari Min. Min 2x min 1. 2x min min 2x. 1 ya. Ini atau bisa kalian simpulkan apa? Min 2x plus 1 gitu ya. Nah, untuk apa? Nilai x-nya kurang dari 0. setengah ya. 2x min 1 kurang dari 0. Ikut ini aja. Ini kan awalnya sama, Mbak. Awalnya kan sama ya. X kurang dari 0. Kalau di sininya x. Dalam nilai mutlak ya. Tapi kan di sini nilai mutlaknya bukan x. Nilai mutlaknya apa? 2x min 1. Maka di sini 2x min 1 kurang dari 0 gitu. Maka x-nya kurang dari berapa? Setengah. Ya. Makanya tadi saya langsung karena ngikut yang atas saja gitu. Kalau atasnya x lebih dari sama dengan setengah, bawahnya x kurang dari setengah gitu. Ininya nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Sampai sini paham tidak? Coba. Ini soal yang tadi, yang nomor 1. Jelas tidak? Ayo, Noviani. Irbah, Imtiaz. Paham tidak ini? Ya? Jelas tidak? Ini soal nomor 1 loh, yang tadi. Noviani? Jelas. Wanda Naila. Jelas Ustaz. Oke, soal nomor 1 ya. Maaf saya agak sakit gitu ya. Nah, sekarang apa gunanya ini? Gunanya untuk menjabarkan soal ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalian punya soal ini ya. 2x min 1 mutlak ya sama dengan 7. Kalian pakai ini dua. Ya. Untuk x yang pertama ini ya. Untuk x lebih dari sama dengan setengah. Ini lihat. Untuk x, ini kelihatan nggak di situ? Kelihatan Ustaz. Untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka mutlak ini sudah apa? Sudah hilang mutlaknya. Ya, ini. Untuk x lebih dari setengah, mutlaknya sudah hilang. Jadinya apa? Jadinya 2x min 1. Jadinya ya 2x min 1 sama dengan 7. Maka 2x itu sama dengan 7 plus 1 sama dengan 8 gitu kan? X-nya sama dengan berapa ini? 4. 4 itu sesuai dengan ini tidak? X lebih dari setengah. Memenuhi ya, sesuai ya. Maka ini jawabannya gitu. Paham ya? Sekarang untuk yang kasus kedua. Kasus kedua apa? Untuk X ya? Kurang dari setengah. Ya, bentar. Kurang dari setengah. Kalau X kurang dari setengah, nilai mutlaknya bisa dihilangkan. Jadinya apa? Nilai mutlaknya jadinya apa? Min 2x plus 1 Min 2x plus 1. sama dengan 2x 7. plus 1. Ya, sama dengan berapa? 7 ya. Min 2x sama dengan berapa ini? 6. 6. X-nya sama dengan? Min 3. Nah, ini jawabannya ada 2. Jelas tidak? Jelas, Tat. Jelas Ustaz. Jelas. Kayak gitu ya? Cukup? Jelas. Oke. Jelas Ustaz. Terus. Silakan kalau mau ditulis ya monggo ya. Yang belum jelas bisa saya tanyakan, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Ustaz, kalau Ya? mau dipindah-pindah ruasnya, nilai mutlaknya harus hilang dulu tidak? Ya,
Jadi nggak boleh ada mutlak min 1 pindah, nggak boleh. Nggak bisa. Oke dah. Ya. Karena apa? Harus memenuhi syarat, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira lebih mudah ini atau yang tadi? Mudah yang ini kayaknya Ustaz. Yang mudah ini. Ya alhamdulillah kalian bisa pakai dua-duanya. Ya, yang sekiranya mudah ini pakai. Yang mudah yang satunya ya satunya dipakai. Oh ya, ini coba diperhatikan sedikit ya sambil kalian tulis. Andaikan di sini misalnya X sama dengan min 3. Padahal di sini apa? Caranya X-nya itu harus lebih dari setengah. X yang sama dengan min 3 itu termasuk penyelesaian atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Karena apa? Tidak masuk dalam skala ini yang X lebih dari setengah gitu. Hati-hati di sini. Karena kadang gini, kalian itu sudah tahu nilai di sini X-nya berapa, itu nanti dijawab semua, oh itu nilai X-nya sudah selesai. Ya, tanpa melihat syarat di sini atau ketentuan. Itu memenuhi atau tidak seperti itu. Oke ya, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini slide-nya itu nggak bisa terus ya. Kalau ganti slide nanti nggak kelihatan di kalian. Apa masalahnya? Lanjut ke ini ya, aplikasi. Nah ini mungkin kalian bertanya-tanya. Ya. Dulu ada anak yang kayak gini. Dan itu baru saya temui anak di anak IC gitu. Cerita sedikit ya. Jadi gini, ada anak IC yang kayak gini. Ustadz, kita itu pusing-pusing belajar matematika, waktu itu malah mapel ini kayaknya nilai mutlak kelas 1 awal. Pusing-pusing buat apa sih, gunanya untuk apa ya gitu. Kadang saya bingung ini jawabnya gimana gitu kan. Ada yang tanya seperti itu. Dan itu juga Pak, saya senang ada anak yang bertanya seperti itu. Karena buat apa kita belajar kalau nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah makanya ada anak yang seperti itu saya apresiasi gitu ya. Walaupun pertanyaannya itu nggak masuk di soal gitu. Dia tanya aja, kita belajar matematika pusing untuk apa sih? Fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Ada integral, ada turunan nanti ya, ada mutlak itu untuk apa gitu. Saya jawab gini, mungkin untuk saat ini kalian belum merasakan manfaatnya seperti apa. Karena kalian itu untuk saat ini masih umum. Makanya apa? Semua mapel matematika itu kalian disampaikan semua ke kalian gitu. Dan kalian jangan apa? Merasa bahwa matematika itu penting hanya apa? Operasi 4 ini ya, perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Itu kalau misalnya kalian penjual dagang biasa itu iya. Ya. Harganya 500, uangnya 1000 berarti ada pengembalian gitu kan? Itu pengurangan, gitu kan? Misalnya harganya 1.000-2.000, belinya 5 berarti perkalian jadi berapa gitu kan? Itu penjualan yang biasa itu kayak jualan somai, cilok dan seterusnya. Apakah kalian mau apa? Jadi pedagang yang seperti itu. Mesti kalian pinginnya yang lebih gitu kan? Nah, untuk yang lebih ya matematikanya juga enggak sederhana itu. Misalnya kalian mau jadi pilot, matematikanya beda lagi. Ya. Yang kalian kira itu segitiga itu sudutnya ada 180 ya. Atau garis sejajar itu enggak akan ketemu, ya sampai kapanpun seperti rel kereta itu enggak akan ketemu. Itu kalau di pilot enggak. Garis sejajar itu bisa ketemu tergantung bidangnya gitu ya. Karena bidangnya datar ya enggak ketemu. Tapi kalau bidangnya bulat kayak bumi yang kalian injak, itu sebenarnya apa? Bertemu di apa? Kutub utara dan kutub selatan itu garisnya akan menyatu ke sana. Dan itu nanti apa? Matematikanya beda lagi di situ. Nah, nanti akan mengerucut kalau kalian sudah kuliah ya, khususnya di apa? Matematika kuliahnya gitu. Nanti akan ketemu di sana. Kalau di statistik kalian apa? Larinya ya ke statistik di sana. Kayak integral, kayak yang lain itu ya mungkin nggak dipelajari.
Dan kalian nggak tahu nanti ke depannya mau jadi apa gitu kan. Makanya apa? Dipelajari semuanya. Gitu ya. Itu ada yang anak. Ini hanya sedikit cerita sedikit biar kalian itu lebih termotivasi ya. Kadang anak itu ada yang teman saya juga sama. Dia nggak mau belajar matematika karena buat apa sih mumet-mumet pusing-pusing gitu ya. Atau nggak ada manfaat untuk mereka. Karena anak itu ada apa? Dia fokusnya di agamanya gitu. Dia senang agama. Tapi ilmu umum kurang senang biasanya gitu. Tapi setelah tahu manfaatnya, dia juga apa? Oh ternyata ada juga gini masalah. Itu ya, itu hanya sedikit motivasi. Kita lanjut, hanya cerita gitu. Aduh, hilang lagi nih. Nah ini ya. Nah, pakai ini agar bisa. Penerapan itu berarti apa? Kegunaan, manfaatnya ya dari kita mempelajari persamaan nilai mutlak ini kehidupan sehari-hari yang kita terapkan. Seperti apa? Contohnya seperti ini nih lihat. Contoh, waktu rata-rata yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan soal matematika yaitu 5 menit ya. Catatan waktu pengerjaan siswa itu ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Lebih cepat dan lebih lambat berapa? 1 menit dari rata-ratanya ini ya, dari rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Coba kalian buat model matematikanya seperti apa. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepatnya berapa, waktu terlambatnya berapa. Coba sebelum ke penyelesaian soal ini itu sebenarnya mudah untuk kalian jawab. Kira-kira berapa jawabannya, waktu tercepat dan waktu terlamanya gitu. Coba kalian pikirkan 1 menit. Jawabannya apa? Ayo. Ini salah satu apa? Penerapan dari bab ini ya, nilai mutlak. Ayo kira-kira apa jawabannya? Bisa kalian. Apa jawabannya Mas, Mbak? Ayo. Bisa tidak? Waktu tercepatnya loh. Iya, berapa? Berapa waktu tercepatnya, 4 Mas? menit ya. Loh. Tercepat 4 menit, terlamanya? 6 menit. Iya, pintar. Selesai sudah. Ya, jadi tanpa perlu hitungan, selesai sebenarnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita gunakan apa? Rumus yang ada atau definisi yang ada. Karena nggak sesederhana ini biasanya soal-soal apa? Cerita ya. Ini kan memang sedikit soal yang apa? Mudah, ceritanya juga mudah dipahami. Artinya apa? Tanpa modal matematika pun kalian apa? Tahu nilainya gitu ya. Gitu. Tapi kita apa? Gunakan cara yang ada atau yang kita pelajari gitu ya. Nah, perhatikan. Tadi sudah terjawab, tercepatnya 4, terlamanya itu 6, itu udah benar. Ya, karena rata-ratanya 5. Ya, sedangkan anak itu ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Nah, lebih cepat dan lebih lambat itu selisihnya berapa? 1 menit gitu. Nah, makanya ini kalian perhatikan. Misalkan catatan waktu pengerjaan ini bisa tercepat, bisa terlama ya. Ini saya simbolkan X menit ya. Karena catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata itu apa? Yaitu 5 menit. Dan lamanya waktu tidak mungkin bernilai negatif ya. Lamanya waktu nggak mungkin nilainya negatif ya. Maka model matematikanya ini. Ini kan sebenarnya selisihnya ya antara waktu yang kita tempuh untuk mengerjakan soal dengan rata-ratanya gitu kan. Selisihnya ya. Maka di sini X min 5. Dan X min 5 di sini nilainya apa? Nggak mungkin negatif. Nah, yang selisihnya berapa di sini? 1. Nah, maka model matematikanya seperti ini. X min 5 dimutlakan sama dengan 1. Jadi cerita yang sebanyak ini ya, cerita yang sebanyak ini
ya, itu bisa disederhanakan dalam model matematika hanya seperti ini. Mutlak X min 5 sama dengan 1. Untuk X-nya yaitu apa? Waktu pengerjaan siswa. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Ustaz. Enggak ada Ustaz. Kalau kayak gini selesai nggak itu? Nilai kayak gini? Cepet. Berapa nilai X-nya? 4. Kalau 4 kurangi 5 min 1 sama dengan 1, benar. Tadi 6 kurangi 5 sama dengan 1 juga benar. Kalau pakai cara, tadi ini dikuadratkan dua-duanya. Nah, dikuadratkan seperti ini ya. Nah, dikuadratkan, difaktorkan, hasilnya X-nya 6, X-nya sama dengan 4. Slide-nya sepertinya belum ganti, Oh, Ustaz. belum lagi. Ya. Sudah ya. Nah, ini ya. Ini dikuadratkan dua-duanya ya, kanan dan kiri. Setelah dikuadratkan, pembuat 0 ya, ruas kanan jadikan pembuat 0, berarti pindah ke kiri. Jadi ini jadi 24. Difaktorkan X min 6 kalikan X min 4. X sama dengan 6, X sama. Nah, ini hati-hati. Waktu tercepat itu yang kecil. Jangan yang besar ini. Nah, 4 menit sama 6 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Apa? Ah, Nanti patah. ini suaranya siapa itu? Aku mau, Ustaz. Speakernya dimatikan sampai itu tadi. Selesai ya? Tadi X min 5 sama dengan 1 dimutlakan X min 5-nya ya. Nah, kalian tadi kan penyelesaiannya menggunakan apa? Sifat ya. Kalian coba gunakan seperti ini. Dan itu akan lebih mudah karena di sini nggak muncul angka 2 ya. Nggak ada koefisiennya ya. Tinggal X min 5, maka di sini langsung X lebih dari berapa. Kalian boleh untuk apa? Menggunakan cara ini. Cukup ya? Tidak. Oke. Sekarang satu lagi kalian kerjakan untuk soal di rumah. Ini. Waduh. Ada. Ini. Ya. Coba kalian foto saja di situ ya, biar nggak kelamaan. Nanti ditulis pakai HP, di foto boleh atau di screenshot. Udah ya, cukup ya? Oke, Dad. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan difoto, di screenshot, ya. Ya, saya tutup ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Itu tugasnya dikumpulin minggu depan. Oh, itu bukan tugas, untuk latihan saja di rumah. Oh, latihan saja. Oke. Nanti ada tugas susunan berikut. Ya, buat latihan daripada kalian nganggur morat-morat gitu ya. Untuk udah cukup? Cukup, Dad. Jelas. Udah, guys. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, kita bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Dan bisa kita kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan membekas ya, jadi enggak cepat lupanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga sholatnya di rumah baik-baik sama orang tua. Jaga kesehatan. Jangan keluyuran kalau enggak penting-penting amat di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Asis.